Gable bisa mencuri kemenangan dan dia dapat kualifikasi ladder match. Masuk dia ke match ladder match. Dan menariknya, setelah match muncul entrance Wyatt Six. Teng 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 teng. Ada asap tuh, asap gelap. Bukan Wyatt Six yang keluar, melainkan hanya Nikki Cross. Dengan style yang merangkak seperti Sadako, dengan ring yang berasap, membuat Chad Gable jadi panik terus pergi. Chad Gable ya pergi aja gitu, jadi dia nggak diserang lagi. Cuma dikasih tanda kalau Chad Gable ini masih jadi target, guys. Saya kira dia akan diserang sama Wyatt Six di sini, tapi ternyata Nikki Cross hanya datang menakut-nakuti Gable. Gable kabur. Dan setelah itu, Nikki Cross menyampaikan sesuatu. Kotak kerdus gitu, kayak paket, guys. Dia kayak ngirim paket, jadi kayak dia nyambi kurir COD. Dia kasih ke Michael Cole. Tulisannya kata si Michael Cole itu tujuannya untuk Pat McAfee. Udahlah tuh, selesai dia ngasih terus dia pergi. Selesai matchnya, guys. Selesai segmennya. Nikki Cross tuh cuma ngasih itu doang, terus dia keluar ke bagian penonton dan iklan. Saya agak kecewa di situ karena nggak ada Wyatt Six keluar hari ini. Ternyata dalam kotak itu adalah sebuah VHS atau kaset video zaman dulu yang ditulis dengan tulisan Play Me, putar aku. Kita langsung skip aja ya, karena ini diputar di beberapa segmen kemudian. Jadi diputarlah videonya. Videonya isinya wawancara si Bo Dallas dengan Uncle Howdy. Yang mau wawancara Uncle Howdy. Jadi wawancara Uncle Howdy itu ngobrol sama Bo Dallas di sini, guys. Ini bisa kita sebut sebagai returnnya Bo Dallas, guys. Jadi dalam video VHS itu ada glitch-glitch juga. Wawancaranya yang kita dapat itu skripnya itu ada pertanyaan dan jawaban yang kita sudah dapat di petunjuk-petunjuk sebelumnya, guys. Jadi Uncle Howdy itu bertanya sesuatu tadi sama orang di depannya, ternyata itu Bo Dallas. Jadi Uncle Howdy itu nanyain sesuatu, pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah dapat petunjuknya di glitch di 1 atau 2 bulan belakangan ini, guys. Yang tadinya kita nggak tahu ini yang ngomong siapa ya, di petunjuk-petunjuk tulisan yang kita dapat sebelumnya kan kita nggak tahu yang ngomong siapa, yang bagian ini yang ngomong siapa. Nah di sini di video ini kita tahu nih yang mana Bo Dallas, yang mana partnya Bo Dallas, yang mana partnya Uncle Howdy. Jadi di sini Bo Dallas sama Uncle Howdy itu bermain 2 karakter, 2 peran, dan saya pun sudah pernah curiga dan juga menduga kalau Bo Dallas itu bermain 2 peran di sini, Uncle Howdy dan Bo Dallas, sama seperti Bray Wyatt atau Windham Rotunda dan The Fiend, Wyatt yang dirasuki The Fiend. Kurang lebih isi dari percakapan mereka gini. Jadi kalau Howdy itu nanya, bagaimana rasanya ketika saudaramu, dia nggak sebut nama, guys ya, saudaramu meninggal dunia, saudaramu mati. Terus Bo Dallas bilang itu sangat menyakitkan karena saudara saya itu orang yang paling penting dalam hidup saya. Seperti hal yang paling penting dalam hidup kamu diambil begitu saja. Uncle Howdy bilang, apakah kamu merasa kamu mengeksploitasi legacy saudaramu? Jadi kan mungkin ada pikiran-pikiran negatif orang yang menganggap Bo Dallas ini mengeksploitasi ide-ide legasinya Bray Wyatt. Bo bilang, sejak dulu saya ingin menjadi seperti Bray Wyatt, katanya. Dan ingin selalu berada di sisinya Bray Wyatt waktu itu. Dan mereka merasa akan bisa berada di puncak bersama-sama tadinya, sebelum Bray Wyatt gak ada, guys ya. Dan semua mimpi, semua keinginan dia lenyap begitu saja, kayak dirampas begitu saja ketika Bray Wyatt menghilang, ketika Bray Wyatt meninggal. Dan tidak ada yang lebih sakit hatinya, tidak ada yang lebih disakiti di dunia ini selain Bo Dallas, selain dirinya, kata Bo Dallas, guys. Saya lihat segmen ini bukan yang menyeramkan, malah sedih dengarnya, guys. Jadi kayak saya dan mungkin teman-teman juga ngerasakan kesedihannya Bo Dallas kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya. Dia sudah bermimpi, dia sudah kayak hampir sampai ke tujuan atau mimpi mereka berdua bisa side by side, malah lenyap gara-gara apa yang terjadi. Dan Bo Dallas ini bilang kalau dia ingin menjadi sebagai monumen lah ibaratnya, untuk mengenang. Jadi orang akan ingat siapa Bray. Jadi orang akan ingat apa tujuan Bray, apa yang dipercaya oleh Bray, apa pondasi seorang Bray Wyatt. Tapi dia merasa sebelumnya orang-orang pengen
melupakan hal itu, melupakan apa yang sudah Bray Wyatt buat selama ini. Dan misi dia saat ini bersama Wyatt Six untuk membuat semuanya ingat. Dia mau, Wyatt Six ini mau membuat semua orang ingat akan legacy Bray Wyatt. That's the segment. That's the interview with Uncle Howdy. Jadi dengan video ini kita tahu tujuan utamanya apa. Kita mendapatkan emosi yang seharusnya kita dapatkan sejak lama. Kita dapatkan kalau memunculkan kembali vibe Bray Wyatt dalam Wyatt Six itu sepenting apa bagi Bo Dallas. Dan dia membuat kita juga ikut merasakan dan juga ingin ikut membantu si Bo Dallas ini mewujudkan misinya dan menyelesaikan misinya untuk membuat orang kembali ingat Bray Wyatt. Saya senang sekali melihat segmen ini, guys. Saya sangat merasa gimana ya, puas ya nunggu Wyatt Six hari ini. Walaupun mereka gak muncul semua, guys ya. Tapi video interview ini aja sudah membuat saya sangat ngerasa worth it nonton Monday Night Raw dan menunggu segmen ini. Teman-teman bisa lihat di YouTube apa saja isi lengkapnya, omongannya. Dan mungkin ada juga yang agak ngerasa kecewa, selain karena nggak muncul semua Wyatt Six hari ini, nggak membuat kerusakan yang signifikan, dan juga Pat McAfee yang dicurigai mungkin diculik ini nggak ada dalam video itu. Ternyata video itu hanya sebuah penjelasan tujuan dari adanya Wyatt Six. Memang ini yang saya harapkan. Saya pribadi memang ini yang saya harapkan, guys. Setiap kemunculan Wyatt Six tidak harus ngehajar orang, tidak harus ngasih impact dengan buat kerusakan, tidak harus menarget seseorang dan membuat orang itu terancam. Tidak harus seperti itu. Dia harus kasih promo dengan memberikan penjelasan pelan-pelan. Mungkin next dia akan jelaskan kenapa Nikki Cross bisa bergabung dengan mereka. Kenapa? Satu-satu tuh. Kenapa Joe Gacy bersedia bergabung. Asal usulnya seperti apa. Jadi kan kita selama teka-teki itu tidak pernah dikasih sebuah puzzle yang lengkap. Pasti selalu terpisah tuh puzzle-nya, satu-satu dikeluarin, dikit-dikit, gak yang full dikasih. Selain di bagian rekapitulasi itu pun juga yang kita harus ngerangkai sendiri puzzle-nya. Jadi pelan-pelan ini Bray Wyatt akan di-booking. Saya rasa akan di-booking seperti ini. Jadi tidak harus kapan match-nya, bang, kapan mereka entrance lagi, bang, kapan mereka bareng-bareng promo dan menarget seseorang dan menghajarnya, bang. Saya sejak awal lihat Wyatt Six debut, saya tahu mereka nggak akan langsung ujuk-ujuk dapat match, ujuk-ujuk world title tanpa tedeng aling-aling langsung buka topeng, nggak. Kecuali di Ulat Talk kita, guys, ya, kita lihat foto mereka bareng-bareng. Dan saya cukup puas. Nah, saya jadi excited lagi menunggu Raw minggu depan akan apa yang akan disajikan Wyatt Six lagi. Setelah segmen Chad Gable tadi, guys, ya,